mengungkap kebenaran. Dia sebenarnya Meng Yu. Di dalam Kintama Hall, di bawah tatapan mata para pengunjung restoran. Seluruh botol anggur 500 ml dituangkan ke dalam mulut Chen Xinqiang. Suapan demi suapan. Setelah minum, dia mulai batuk-batuk hebat, lalu berdiri dengan bantuan meja, dan berjalan terhuyung-huyung menuju pintu. Dalam kebingungan, Chen Xinqiang diam-diam bersumpah bahwa jika dia duduk di meja 9 lagi, dia akan menjadi seekor anjing. Tunggu, Meng Yu tiba-tiba memanggilnya. Pertahanan psikologis Chen Xinqiang hancur total karena alkohol. Dia berbalik dan menangis terseduh-seduh. Tuan Meng, saya benar-benar tahu saya salah. Saya seharusnya tidak duduk di meja nomor 9 di depan Anda. 9 adalah angka tertinggi. Saya tidak pantas duduk di sana. Tolong bermurah hati dan perlakukan saya seperti kentut dan biarkan saya pergi. Ketiga wanita yang duduk di meja nomor 9 kemudian menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Mereka selalu bertanya-tanya mengapa Meng Yu menargetkan meja nomor 9 sejak dia datang. Dan sekarang mereka akhirnya mengerti. Meng Yu duduk di meja nomor 8. Chen Xinqiang dan yang lainnya duduk di meja nomor 9. 9 adalah angka tertinggi di banyak keluarga kuno. Karena mereka telah selamat dari periode dinasti. Mereka sangat tabu dengan hal-hal seperti itu. Tidak heran Chen Xinqiang dan teman-temannya suka duduk di meja nomor 9 saat makan. Jika meja nomor 9 ditempati oleh seorang pekerja, mereka bahkan akan meminta pekerja tersebut untuk menyerahkan tempat duduknya. Jika Anda bertemu dengan pekerja yang tidak mau menerima konsekuensinya, kemudian Chen Xinqiang akan menggunakan metode generasi kedua yang kaya untuk membiarkan para pekerja merasakan bahaya masyarakat. Namun kali ini perannya terbalik, dan pihak yang tertindas ternyata adalah Chen Xinqiang, sang pelaku. Hanya dapat dikatakan bahwa kejahatan akan dihukum oleh kejahatan. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Para tamu tersenyum. Mereka samar-samar sudah menebak ini sejak lama. Kalau tidak, mengapa meja 8 dan 9 kosong? Kedua angka ini sangat menguntungkan. Namun, ini hanya terbatas pada restoran Marriott Jinyutang, tempat yang sering dikunjungi oleh anak-anak keluarga kaya. Jika itu adalah restoran jalanan, namun persyaratannya tidak begitu banyak. Anak muda zaman sekarang suka bertingkah hebat, tanpa tahu bahwa di luar sana masih banyak orang yang lebih hebat dari mereka. Namun, menurutku Tuan Meng ini benar-benar layak duduk di meja nomor 9. Dia ditemani oleh Nona Murong. Dia mungkin tuan muda dari keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Hanya sedikit orang di kota Nanhang yang berani memprovokasi dia. Anak dari keluarga Chen juga kurang beruntung karena bertemu dengan Master Meng. Jika dia bertemu dengan Master Murong atau Master Wang, mereka setidaknya akan memberinya sedikit muka. Mendengar diskusi orang banyak di telinganya, mulut Meng Yu sedikit melengkung dan dia mengulurkan tangan untuk melepas topeng di wajahnya. Chen Xinqiang, lihat siapa aku. Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang tertuju pada wajahnya. Wajahnya tampan dengan tepi tajam, alis tajam, dan mata cerah. Mengenakan setelan jas pria Armani, dia tampak anggun dan mengesankan. Apakah dia Meng Yu? Apa itu? Chen Xinqiang berdiri di sana dengan linglung, menyeka matanya karena tidak percaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Meng Yu hanyalah pecundang yang malang. Aku merebut pacarnya, mempermainkannya sebentar, lalu membuangnya. Tidak mungkin dia bisa melakukan apapun padaku. Aku pasti terlalu banyak minum. Pada saat ini, dia merasa seperti menjadi gila, karena wajah di balik topeng itu sebenarnya adalah mantan pacar Wang Li. Chen Xinqiang mempunyai sedikit kesan terhadap wajah tampan tersebut, karena saat kuliah dulu dia pernah mengejar seorang dewi akademi militer yang jatuh hati pada Meng Yu. Ketika dia ditolak, seluruh akademi militer menjadi kacau dan dia sangat malu. Dia juga dengan berani mengancam bahwa jika Chen Xinqiang berani mempengaruhi kelulusan Meng Yu, dia akan mengirimnya ke perbatasan untuk mengabdi pada negara selama 3 tahun. Hal ini membuat Chen Xinqiang takut.
Bagi seorang pesolek seperti dia yang tubuhnya telah berlubang karena alkohol dan seks, jika dia bertugas di ketentaraan dan menjaga perbatasan selama 3 tahun, dia akan dikuliti hidup-hidup jika tidak mati. Soalnya aku dengar wanita itu tetap perawan dan belum pernah punya pacar. Chen Xinqiang merayu Wang Li karena cemburu. Lagi pula, bahkan pria tampan yang diinginkan wanita itu dirasuki oleh Wang Li. Bukankah itu berarti Wang Li lebih hebat dari wanita itu? Dan dalam arti tertentu, meskipun Meng Yu tidak memiliki hubungan dengan wanita itu, dia dapat dianggap sebagai setengah dari saingan Chen Xinqiang dalam hal cinta. Pasti seru bisa merebut pacar saingan. Sekarang ketika mengingat kembali masa lalunya, dia tiba-tiba merasa segalanya tidak nyata. Mungkinkah Meng Yu benar-benar seorang tuan muda yang tersembunyi? Keturunan langsung beberapa keluarga bangsawan suka bepergian keliling dunia sambil menyembunyikan identitas mereka. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan perilaku wanita itu dan Murong Qianyu? Tahukah kamu, seorang dewi mungkin menyukai seorang lelaki miskin karena cinta. Tetapi jika dua dewi menyukai lelaki yang sama, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik itu yang tidak diketahuinya. Jadi, dari awal sampai akhir, dia hanya seorang badut, seperti monyet sirkus yang membuat orang tertawa. Chen Xinqiang menatap ketidakpedulian di wajah Meng Yu, tertawa sedih, meludahkan seteguk besar darah merah, dan langsung jatuh ke tanah di tengah seruan orang banyak. Dia kalah. Kalah dari Meng Yu, kalah total. Meng Yu berkata dengan tenang, panggil ambulans dan tagihan medis harus dibebankan padaku. Pelayan itu menanggapi dengan hormat dan membungkuk 90 derajat kepada Meng Yu. Tuan Meng di meja nomor 8 ini menakutkan sekali. Hanya dengan beberapa patah kata saja, dia membuat seorang pria kaya generasi kedua begitu marah hingga dia muntah darah dan pingsan. Dan dia juga menawarkan untuk membayar biaya pengobatannya. Tidak ada yang salah dengan etiketnya. Apakah ini tuan muda dari keluarga bangsawan di ibu kota kekaisaran? Mengerikan sekali. Bagaimana dengan tagihan medis yang dapat dibebankan ke rekening restoran? Tentu saja hal ini tidak mungkin dilakukan bagi tamu biasa, tetapi bagi tamu VIP seperti Ten Meng, restoran Marriott pasti dapat menyediakan seseorang yang akan mengurus keperluan dan menyediakan layanan satu atap. Wang Li menatap wajah tampan Meng Yu dan merasa familiar sekaligus asing. Pada saat ini, melihatnya duduk di sebelah Murong Qianyu, dia merasakan emosi campur aduk. Kamu diam-diam berhubungan dengan Nona Murong, kan? Wang Li masih memiliki secercah harapan di hatinya. Artinya, uang makan dan minum semuanya dibayar oleh Nona Murong, jadi dia tidak perlu menyesal. Seseorang bahkan bisa menertawakan Meng Yu karena menjadi seorang gigolo.